Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, eh, kelas 6H Reguler B, NPM 1911000331, Program Studi Manajemen S1. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian. Nomor 1. Bagaimana keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan metode penelitian? Serta prinsip apa yang membedakan antara metode dan meteorologi? Jawabannya, hubungan ilmu pengetahuan dan penelitian. Ilmu pengetahuan mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian atau kajian. Ilmu pengetahuan dapat maju dan berkembang karena adanya penelitian. Sedangkan cara-cara penelitian dapat berkembang karena adanya pengembangan dan dalam ilmu pengetahuan. Perbedaan metode dan metodologi. Metode adalah prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk mencapai tujuan tertentu. Meteorologi adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, proposisi, model, hipotesis, dan teori termasuk metode itu sendiri. Nomor 2, jelaskan apa yang melatar belakangi manusia melakukan suatu penelitian dan paparkan pandangan saudara terhadap konsep pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Jawabannya, sebab-sebab orang melakukan penelitian adalah untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap sebuah gejala atau peristiwa, juga untuk memecahkan masalah secara ilmiah dan dapat diterima metode logika kemanusiaan. Dan sampai saat ini, penelitian untuk suatu peristiwa masih tetap dilakukan baik oleh para ilmuwan dan lainnya. Konsep pendekatan ilmiah. 1. Perumusan masalah jelas dan abstrak. 2. Masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. 3. Jawaban permasalahan didasarkan pada data. 4. Proses pengumpulan dan analisis data. 5. Kesimpulan siap terbuka untuk dikaji oleh orang lain. Pendekatan non-ilmiah. 1. Perumasan abstrak. 2. Masalah tidak selalu diukur dengan empiris. Yang ketiga, jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Yang keempat, keputusan tidak didasarkan hasil pengumpulan. Yang kelima, kesimpulan tidak dibuat untuk dikaji ulang. Nomor 3, jelaskan secara sistematis apa itu ilmu pengetahuan dan jelaskan pula ciri-ciri ilmu pengetahuan. Jawabannya, ilmu pengetahuan merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta, sehingga dapat diperiksa dan dikaji secara kritis dengan tujuan untuk memahami hakikat, landasan, dasar, dan asal-usulnya sehingga dapat juga memperoleh hasil yang logis. Ciri-ciri ilmu pengetahuan ada 5. 1. Empiris adalah proses pengamatan, penelitian, dan percobaan. Yang kedua, sistematis adalah berbagai data pengetahuan. Yang ketiga, objektif adalah ilmu pengetahuan yang secara ideal. Yang keempat, analisis adalah menguraikan persoalan yang terbagi bagi bagian. Yang kelima, verifikatif adalah ilmu yang bisa dipelajari di mana saja. Soal nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif? Dan jelaskan komponen apa saja yang dapat metode penelitian kuantitatif. Jawabannya, metode penelitian kuantitatif adalah
Metode yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula, pada tahap kesimpulan, penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, dan tampilan lainnya. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena populasinya belum lama. Komponen-komponen dalam metode penelitian kuantitatif: 1. Permasalahan, yang kedua teori, yang ketiga variabel, yang keempat hipotesa, yang kelima populasi dan sampel, yang keenam data. Nomor 5. Suatu penelitian diawali dengan menemukan dan mengidentifikasi suatu permasalahan yang jelas, yang juga didukung fakta yang konkret. Apa itu permasalahan dan bagaimana menentukan permasalahan yang baik, serta apa saja yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah tersebut? Jawabannya, permasalahan adalah suatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Cara menentukan masalah yang baik: 1. Memiliki nilai penelitian, masalah yang akan dipecahkan akan berguna. Yang kedua, bermanfaat, yang positif. Yang ketiga, memiliki visabilitas. Yang keempat, rumusan masalah penelitian. Yang kelima, sumber masalah penelitian. Yang harus diperhatikannya: 1. Identifikasi masalah secara umum, memahami sifat masalah, kumpulan literatur yang tersedia, mengembangkan ide-ide melalui diskusi, penyusunan ulang masalah penelitian. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.